Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita hingga saat ini, yaitu kesempatan untuk beribadah kepadanya, kesempatan untuk berbuat baik. Karena tugas kita teruslah berbuat baik, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan yang mana yang dapat mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Sehingga kita dan tugas kita adalah berbuat baik dan terus berbuat baik, ya. Apapun kebaikannya, ketika kita lakukan atas dasar perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka itu salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena seiring bertambahnya waktu kita yang kita lewati di dunia ini, maka artinya semakin berkurang kesempatan kita untuk berbuat baik, semakin berkurang kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring bergantinya menit, jam, hari, bulan, dan tahun, itu bukan berarti malah bertambah kesempatan kita, tetapi berkurang, ya. Maka dengan berkurang ini kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ketika lewat satu kesempatan itu tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga pernah disampaikan oleh ustadz kita sebelumnya, suatu hal yang paling jauh itu adalah waktu yang telah lewat. Karena nggak akan pernah kembali lagi, ya. Tidak akan pernah kembali lagi. Subuh Ahad ini berbeda dengan subuh Ahad depan. Ketika subuh Ahad ini lewat waktunya kita untuk berbuat baik, maka itu tidak akan kembali lagi. Ustaz, Ahad depan kan sama-sama subuh, sama-sama namanya Ahad subuh. Iya, namanya sama, tapi sudah berbeda. Hakikatnya sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena waktunya sudah lewat dan kesempatan kita sudah kita lewatin. Kalau kita tidak pergunakan dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kesempatan itu kita sia-siakan. Maka seiring bergantinya waktu, bergantinya hari, bergantinya bulan, tahun, dan bertambahnya usia kita,
maka kesempatan kita semakin sedikit, dan artinya semakin dekat dengan akhir kehidupan kita. Tempat finish kita semakin dekat. Maka suatu ketika ataupun dalam sebuah tulisannya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, wallahu a'lam, yang jelas ini bisa kita ambil pelajaran dari apa yang beliau ceritakan ini. Ada beberapa nabi itu kan bisa berdialog dengan malaikat, ya, khususnya malaikat yang sewaktu-waktu datang kepada manusia, yaitu malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil, ya. Ada beberapa nabi memang yang bisa berinteraksi dan berdialog dengan malaikat ini. Sebagai contoh Nabi Idris, ya, Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, dan salah satunya dikisahkan di sana Nabi Yakub, ya. Suatu ketika Nabi Yakub didatangi oleh malaikat Israil, ya. Hai malaikat, apa yang engkau lakukan dan datang kepada diriku? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku? Maka malaikat, belum. Kalau begitu jangan kau cabut nyawaku dulu, nanti kalau engkau mau mencabut nyawaku, beri tanda, kirim utusanmu dulu untuk menyampaikan bahwa nyawaku akan dicabut. Ya. Maka suatu ketika malaikat maut ini datang lagi, ya, kepada Nabi Yakub. Kurang lebih kisahnya seperti ini, ya, kira-kira. Maka datanglah malaikat ini, kemudian bertanyalah Nabi Yakub, ya malaikat Israil, engkau datang ngapain? Apakah ingin mencabut nyawaku? Kata beliau, ya. Kata malaikat Israil, ya, aku ingin mencabut nyawamu. Kata Nabi Yakub, dulu kan kamu pernah mengatakan ingin mengirimkan utusan, kenapa sampai sekarang tidak dikirim utusannya? Tiba-tiba engkau datang ingin mencabut nyawaku. Maka apa kata malaikat Israil, ya, malaikat maut, sudah aku kirimkan utusan kepadamu, 3 utusan aku kirimkan kepadamu, ya. Ada 3 utusan, katanya. Sudah aku kirimkan peringatan, utusan, tanda kepadamu dengan 3 utusan dan tanda. Maka kata Nabi Yakub, apa itu? Saya belum pernah mendapatkan utusan dari dirimu. Utusan pertama saya, kata malaikat Israil, tanda pertama yang saya kirim kepadamu adalah rambutmu yang semakin memutih. Rambutnya yang sudah mulai berwarna putih. Dulu warnanya hitam. Ketika lahir mungkin sedikit rambutnya, bahkan tidak ada. Kemudian tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, rambutnya hitam. Tapi seiring waktu berjalan sekian tahun, ya, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, rambutnya mulai memutih. Itu utusan pertama aku, kata malaikat Israil. Tanda pertama bahwa waktumu semakin dekat. Kemudian apa yang kedua utusanmu itu? Ya. Yang kedua katanya, tanda atau utusan yang aku sampaikan kepadamu. Dulu kamu kuat, ya. Dulu kamu bisa ngapain saja. Mau main bola hebat, ya. Main futsal luar biasa, ya. Main bulu tangkis masih kuat tangannya, ya. Tangan kiri, tangan kanan, ya. Main apa saja sehat. Tapi seiringnya berwaktu berjalan, tubuhmu sudah tidak seperti yang dulu lagi, semakin lemah. Untuk berdiri tidak sekuat dulu lagi, untuk berjalan tidak sekuat dulu lagi, tidak sehat-sehat dulu lagi. Itulah utusan yang kedua. Kenapa utusan yang ketiga? Utusan yang ketiga, dulu badanmu tegak, ya. Dulu badanmu kuat, sehat, dengan tegaknya luar biasa, gagahnya. Tapi seiring waktu berjalan, tubuhmu semakin membungkuk, ya. Inilah utusanku, kata malaikat Israil. Maka ini sebagai renungan bagi kita, dan siapapun ini, yang muda maupun tua sama saja. Karena yang muda pergantian waktu umurnya tetap bertambah juga, sama.
nggak ada yang berkurang. Anak kecil berganti hari, berganti bulan, berganti tahun sama, umurnya juga bertambah. Artinya apa? Semakin berkurang kesempatan untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di bulan ini juga kita patut bersyukur karena di bulan ini ada 3 peristiwa besar ya yang pernah terjadi dan patut kita ambil hikmah dari peristiwa tersebut. Apa peristiwa besar tersebut? Pertama, di bulan Rabiul Awal ini dilahirkan manusia mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dijelaskan dalam Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 28 ya, bahwa beliau itu lahir ya, ini salah satu pendapat ya, pada hari Senin 12 Rabiul Awal ya, 22 sebelum Hijriah ya, 22 tahun sebelum Hijriah kalau tidak salah, atau 571 Masehi. Ini peristiwa yang pertama, kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian dari saudara-saudara kita mengingat kembali, merefleksi kembali hal tersebut di bulan ini, dan bulan ini bisa jadi menjadi bulan populer bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar yang kedua adalah di bulan ini juga puncak hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dari tanggal 28 Safar berakhir di tanggal 12 Rabiul Awal beliau tiba di kota Madinah ya. Jadi puncak hijrahnya Nabi itu adalah di bulan Rabiul Awal, yaitu tanggal 12 hari Jumat 1 Hijriah tiba di kota Madinah. Peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan ini juga adalah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini juga sebagaimana yang dinyatakan atau dituliskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah wafatnya beliau, wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa besar ini, sehingga menambahkan iman dan takwa kita, menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah dengan kembali mengingat sosok yang sangat sayang kepada kita, yang sangat perhatian kepada kita, yang sangat peduli kepada kita, bahkan melebihi saudara dan keluarga kita sendiri, yaitu manusia mulia Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kami akan melanjutkan pembahasan kami yang sebelumnya kami menyampaikan hadis tentang tata cara wudu yang disampaikan atau dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 2 hadis yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya secara singkat. Hadis yang berasal dari Hamran ya, yang mana tata cara wudu yang pernah dilakukan oleh sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika berwudu, dan mengatakan seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang satunya adalah dari Abdullah bin Zaid ya, yang wudunya dilakukan oleh Abdullah bin Zaid, yang mengatakan pula bahwa beliau melakukan wudu itu sebagaimana yang beliau lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu. Maka pada kesempatan ini kita akan menguraikan tata cara wudu tersebut dalam bab kaifiyatul wudu, tata cara wudu ya. Di sini dijelaskan ya, idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau mau wudu itu baca, yang kita baca adalah bismillahirrahmanirrahim ya. Karena ini yang paling kuat, dan setiap perkara yang baik ketika tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak melafadzkan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik itu kemungkinan besar akan tertolak.
tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacaan yang senantiasa kita baca ketika memulai sesuatu adalah bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau nanti ditambah dengan doa, kalau ada dasarnya ditambah dengan doa. Kita mau kerja bismillah, kita mau makan bismillah, kita mau berbuat apa saja selama itu kebaikan, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita memakai sendal pun ya dianjurkan juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mukhlishan niyataka lillah, ya. Bismillah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati kita niat wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikhlaskan niat karena Allah di dalam hati, tidak dilafadzkan. Bismillah, niatnya di dalam hati, tidak perlu dengan bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a lillahi taala, tidak perlu diucapkan. Apakah boleh membaca nawaitul wudu'a lillahi taala? Ya silakan saja, tetapi di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Karena itu yang ada dasarnya, ya. Diucapkan di dalam hati. Waghsil kaffaika salasan, setelah itu basuhlah telapak tanganmu 3 kali, ya. Bersama dengan punggungnya tentunya. Dibasuh 3 kali. Maka yang kanan dibasuh 3 kali, ya, sampai dengan punggungnya. Kenapa? Karena kami pernah menyampaikan sebelumnya, karena tangan kita ini tidak tahu tadi memegang yang mana ketika kita tidur, nggak tahu di mana tempat tangan kita saat kita tidur. Maka dicuci dulu tangannya, dibasuh tangannya. Kemudian wastanna bil araqi au nahwi, ya. Ini juga diantara yang dianjurkan setelah kita membasuh tangan kita, ya, punggung dan telapak tangan kita, dianjurkan kita untuk menggosok gigi, ya. Di sini dijelaskan menggosok gigi dengan kayu arak atau sesamanya. Kalau kita menggunakan sikat gigi, ya, menggosok gigi disunahkan itu atau dianjurkan. Lebih-lebih ketika kita pada saat bangun tidur atau habis makan makanan yang baunya agak tajam, ya. Summa tamatmat wastansyik min kaffin wahidin wastansir, ya. Kemudian setelah itu berkumurlah dengan menghirup air, ya, dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah, ya. Jadi berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung. Dijelaskan di sini yang bagian sebelah untuk kumur, yang bagian sebelah untuk dihirup ke dalam hidung, ya, dihirup. Taf'alu dzalika salasan, yang hal itu kita kerjakan sebanyak 3 kali. Berkumur sekaligus menghirup tadi itu, tamatmat, wastansyik itu, kemudian wastansir nanti dikeluarkan kembali, ya, itu sebanyak 3 kali. Wa balik fihi ma lam takun shaiman, ya. Dan sempurnakanlah dalam berkumur serta menghirup air itu apabila kamu dalam kondisi tidak berpuasa. Ini disempurnakan, ya. Kalau kita tidak berpuasa, kita dianjurkan untuk menyempurnakannya. Artinya apa? Kita dengan sempurna. Tetapi ketika kita berpuasa, misalnya untuk menghirupnya sedikit saja, jangan terlalu banyak, nanti takutnya, ya, ada sisa-sisa yang lanjut ke dalam, gitu, ya. Maka ketika tidak berpuasa disempurnakan. Summa ghasil wajhaka salasan, kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali, ya. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. Bimashil maqain, sambil mengusap sudut mata kita, ya. Jadi wajah kita itu kan dari sini sampai sini, ya. Tapi ketika kita membasuh wajah itu, kita sebagaimana yang pernah kami pelajari dan ajarkan kepada kami ketika kami sekolah baik di mu'alimin dulu maupun ketika di perkuliahan. Jadi wajah ini kita basuh dari sini sampai sini. Ini. Bahkan nanti di sini dijelaskan, ya, bimashil maqain, dengan mengusap kedua sudut mata kita. Membersihkan kalau ada kotoran di mata kita. Jadi mata kita ini juga diusap, ya. Setelah membasuh wajah, ya, kemudian mengusap mata sebanyak berapa? 3 kali, ya. 3 kali. Wa italati ghuslihi, ya, wa italati ghuslihi, dan lebihkanlah membasuhnya, ya. Maksudnya dilebihkan ini bukan jumlahnya, tetapi tempat-tempat kita membasuh. Wajah itu kan kalau secara normal ada sini sampai sini, ya, wajah.
Tetapi ketika kita membasuh, diperbolehkan kita sampai membasuh bagian di bawah dagu kita, ya. Salah satu contoh di beberapa video yang dibuat oleh Tarjih, ya, jelaskan di sini sampai jari jempol kita bagian bawah dagu kita. Jadi disempurnakan. Ma'ad dalki, dengan digosok-gosok, ya, dengan digosok-gosok. Wa takhallil lihyataka, ya. Dan menyela-nyelai janggut kalau yang punya jenggot, ya, disela-selai jenggotnya. Maka di dalam video itu biasanya digini-ginikan jenggotnya ketika membasuh wajah. Summa ghsil yadaika ma'al mirfaqain bidalki salasan. Kemudian membasuh kedua tangan beserta kedua siku dengan digosok sebanyak 3 kali. Digosok, ya, tangan. Cara membasuhnya dari bagian dalam sini, kemudian seperti ini, ya. Digosok sebanyak 3 kali. Kemudian wahallil asabi, ya, dengan melebihkan membasuh keduanya. Dilebihkan artinya apa? Di atas siku sedikit boleh, ya, dilebihkan sedikit, tapi jumlahnya tetap maksimal 3, ya. Wa ba'da bil yumna, dengan dimulai bagian kanan, ya, bagian kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Summas sahbi ra'sika, ya, kemudian mengusap kepala, au binasiyatika wa alal imamah, atau ubun-ubunmu, ya, di sini jelaskan juga, atau ubun-ubunmu, ya, bagian sini saja, atau imamahmu, yaitu surbanmu, boleh. Jadi ada 3 di sini, membasuh kepala, ubun-ubun, atau surban. Itu pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi imraril yadain min muqaddamihi ilal qafa, ya, wa raddihima ilaihi, dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka, kepala hingga tengkuk, dan dikembalikan ke permulaan lagi, ke depan. Ini yang membasuh kepala secara keseluruhan, dari depan kemudian sampai belakang, dikembalikan ke depan, lalu nanti dijelaskan membasuh telinganya sebanyak 1 kali saja. Di sini dijelaskan 1 kali saja, ya. Dan ini membasuh kepala yang sempurna, ya, membasuh kepala yang sempurna. Wajibnya membasuh kepala itu sebagian. Ada yang mengatakan hanya jambulnya atau ubun-ubunnya saja, itu wajibnya dibasuh. Kemudian ada yang mengatakan 1/4-nya. Tetapi sempurnanya ataupun sunnah yang dianjurkan, yang sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari depan sampai belakang dan dikembalikan lagi ke depan ketika membasuh kepala kita, ataupun mengusap, ya, bukan membasuh bahasanya, tapi mengusap kepala. Summa imsahal uznain zahirahuma bil ibhamain wa batinuhuma bis sabhatain. Nah, ini untuk yang telinga. Kemudian mengusap kedua telingamu sebelah luarnya, ya, dengan 2 ibu jari, dan sebelah dalamnya dengan telunjuk. Jadi langsung ketika membasuh kepala itu, ya, ketika mengusap kepala itu, lanjut dengan mengusap telinga bagian dalam dengan telunjuk, bagian luar dengan jari jempol kita. Langsung itu ketika kita mengusap kepala, dan sekali saja dijelaskan di sini. Summa ghasil rijlaika ma'al ka'bain bidalki salasan. Kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki dengan digosok 3 kali. Wa khalil asabi' ma'italati ghaslihima, ya. Dan selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya, ya. Jadi jari-jarinya itu, jari-jari kaki kita itu akan ada di antara jari-jari itu ada bagian yang longgar-longgar. Nah, itu disela-selai, diusap-usap juga, dibersihkan juga. Kemudian kita menyempurnakan membasuh kaki itu dengan dilebihkan sedikit di atas mata kaki, boleh. Wa ba'da bil yumna, dengan dimulai bagian kanan kaki kita 3 kali, baru sebelah kiri 3 kali. Wa ta'ahad ghaslahuma, ya. Dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki tersebut. Summa qul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah membasuh kaki yang bagian kiri dengan sempurna 3 kali,
ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa setelah wudu berdasarkan hadis dan apa yang ada di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kalau ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin juga boleh. Bahkan ada yang mengatakan ada 3 doa ya. Boleh asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi tambahan yang satunya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang biasa kita baca setelah majlis. Itu juga bisa dibaca setelah kita melaksanakan wudu ya. Pernah kami mendengarkan penjelasan itu dari Ustadz di Jogja ya, itu Ustadz Abduh Tausikal ya, yang mendirikan Rumaiso ataupun pemilik web Rumaiso. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan menjadi ilmu tambahan bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Karena ada ungkapan yang mengatakan perbaiki sholatmu agar Allah memperbaiki hidupmu, perbaiki wudumu agar sholatmu juga menjadi lebih baik ya. Dan ibadah sholat ini merupakan ibadah yang utama yang kita kerjakan setiap hari minimal 5 kali, 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari. Kalau misalnya ibadah kita ini tidak sempurna, maka kita akan tidak maksimal mendapatkan kebaikannya, tidak maksimal dalam mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Maka dengan kita senantiasa belajar memperbaiki, dan ini salah satu tata cara wudu yang dijelaskan berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang insya Allah kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi karena diriwayatkan oleh 2 periwayat ataupun pentakhrij hadis, 2 yang mengarang kitab hadis utama Bukhari dan Muslim. Maka kalau kita misalnya mengamalkan ini, insya Allah ya dapat kita pertanggungjawabkan kesohihannya. Kalaupun ada yang lain, tentu itu berdasarkan riwayat yang lain ya, berdasarkan hadis-hadis yang lain. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu syuruknya insyaallah jam 6 lewat 2 menit ya. Dipersilahkan kepada jamaah sekalian untuk menyantap hidangan di bagian belakang atau menunggu waktu syuruk dulu.